Sri Mulyani tak berkutik dicecar mahasiswa UI soal pajak, ini titipan ayah ibu kami. Jangan, tolong. Didorong juga ini. Jangan didorong dong, Pak. Berarti tidak berani ya, Bu ya? Tidak berani menjawab masyarakat, Bu? Ini orangnya. Nih. Kamu panggil Menteri Keuangan kabur! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berkutik ketika digeruduk sejumlah mahasiswa yang mencecar pertanyaan terkait polemik di sektor perpajakan. Momen ini terjadi di Balai Purnomo Prawiro Visip UI Depok usai Menteri Keuangan melangsungkan kuliah umum. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB dinaik. Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas. Sri Mulyani Menteri Keuangan dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah akan membidik sektor pajak pada pedagang eceran, termasuk pedagang emas dan perikanan. Sektor-sektor ini akan menjadi sasaran pajak ke depannya. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar potensi shadow economy atau ekonomi bayangan dalam rangka mencapai target penerimaan pajak di tahun 2026. Jadi pemerintah dikabarkan memiliki visi yang besar banget di tahun 2026 nih. Jadi penerimaan di sektor pajak itu akan diperluas dan pengawasan akan difokuskan pada sektor-sektor dengan aktivitas shadow ekonomi yang tinggi. Contohnya adalah pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas serta perikanan. Sri Mulyani menegaskan ini bukan soal menaikkan tarif, melainkan memperluas basis pajak melalui reformasi administrasi dan enforcement. Sejak tahun 2025 berbagai langkah sistematis telah diluncurkan termasuk penggunaan payment ID yang akan memungkinkan pemerintah melacak jalur keuangan masyarakat. Yang baru-baru ini akan disasar adalah sektor emas dan perikanan. Tujuannya adalah untuk memperluas basis penerimaan secara adil, bukan menaikkan tarif. Artinya pedagang batagor, pecel lele, cilok, pentol bakso, atau warteg itu akan masuk dalam radar pajak pemerintah. Namun mereka tidak otomatis kena pajak ya. Ada kriteria tertentu. Jika usaha berkembang besar dengan omset tembus ratusan juta atau miliar, barulah masuk dalam radar pajak pemerintah. Indonesia kan negara kita sendiri ya. Dan kita semua tahu pajak itu dipakai untuk tadi ngurusin pendidikan anak-anak dari mulai pesantren sampai kepada universitas, madrasah, sampai rumah sakit, kemarin pandemi gitu ya. Pajak juga sebetulnya yang Anda nikmati tiap hari. Tadi pagi pasti Anda semuanya entah minum teh, makan nasi goreng, itu pasti dimasaknya pakai LPG. Kalau LPG-nya 3 kilo Anda menikmati itu uang pajak subsidi. Kalau Anda ngecharge baterai atau ada listrik di rumah, itu Anda dapat juga subsidi dari kita, itu adalah pajak juga. Anda jalan raya, jalannya dibangun, itu juga pakai pajak. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Jadi nggak usah disanggapin. Rasanya malah masyarakat sendiri yang saya lihat kayaknya pada kemudian mengcounter karena mereka merasa memiliki Indonesia. That's why nggak muncul. Artinya mereka mengatakan, who are you telling us not to pay tax gitu. Siapa kamu nyuruh-nyuruh kita ngebayar pajak? Ini negara kita sendiri. Mau bikin semuanya menjadi bagus, ya kita yang bikin. Mau bikin republik ini rusak, ya kita sendiri yang bikin gitu. Jangan terbiasa untuk nyalah-nyalain orang lain gitu. Gaji pejabat itu nggak dikenakan pajak. Jadi pejabat-pejabat itu nggak bayar pajak. Dan nggak hanya bupati itu.
menteri-menteri anggota dewan, Pak Prabowo sekalipun nggak bayar pajak dari penghasilan yang diterima dari APBN. Dan ini yang melukai dan menodai ketidakadilan. Nah, dalam perspektif ini kan kita butuh uang nih. Tapi kan pemerintah mikirnya nggak mau narikin pajak dari oligarki, orang-orang super kaya, ya udah potong aja anggaran. Itulah yang terjadi di Pati. 59 miliar dipotong tahun ini, dan kemudian berarti nggak ada uang, akhirnya yaitu Pati akhirnya memajaki rakyatnya sendiri dengan pajak PBB. Anggaran ke daerah berkurang 269 triliun, dipangkas. Jadi kalau dibagi 500-an kabupaten kota, per kabupaten kota itu hilang duit 500-an miliar diambil oleh pemerintah pusat demi efisiensi dan efisiensi anggaran. Nah, kemana efisiensi anggaran itu? Ya kemudian ke proyek strategis nasional yang justru juga akhirnya merusak itu. Kita tahu lah ya, hilirisasi banyak mudorotnya lah istilahnya gitu, banyak ruginya. Kalau kita lihat teman-teman kita di Halmahera gitu kan, di Sulawesi juga banyak yang harus ngeluarin uang tambahan buat beli air bersih, padahal tadinya mereka tinggal ambil aja gitu. Hilirisasi selalu diglorifikasi gitu ya, bahwa dia meningkatkan penerimaan negara, ada nilai tambah di situ. Gitu. Tapi kemudian apakah negara juga menghitung biaya kesehatan yang dikeluarkan untuk masyarakat yang terkena ISPA misalnya? Apakah kemudian negara juga menghitung biaya yang harus dikeluarkan nelayan karena dia harus melaut jauh dari garis pantai gitu ya, menambah ongkos produksinya gitu, sementara hasil yang didapat tidak seimbang gitu dengan ongkos produksi yang dia keluarkan. Jadi kalau dibilang petani dan nelayan sejahtera dari mananya gitu, kita lihat di lapangan ini semua dia mengeluarkan biaya lebih hanya untuk apa? Hanya untuk bertahan hidup gitu, hanya untuk mengisi perut gitu, hanya untuk membeli makanan, dikolakkan anaknya gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebenarnya dirampas gitu atas nama hilirisasi tadi. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola. Setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak menjadi hanya sekedar penerimaan negara, namun dia mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural. Saya berharap untuk Pak Bimo, Pak Jaka, dan seluruh staf ahli bidang penerimaan negara dan penerimaan negara bukan pajak dapat bekerja sama secara erat. Teman-teman pernah mancing di danau? Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin. Sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah, ini udah saatnya kita mengubah strategi. Jangan hanya memancing di permukaan yang sudah mudah diambil, tapi menyelam lebih dalam. Mengapa yang mudah selalu jadi sasaran? Jadi gini, sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas, mudah dijangkau. Jadi ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama, menambah beban bagi yang sudah patuh, atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti PPN atau PBB. Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah. Jadi keluhan ini sangat wajar. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik, sementara yang bersembunyi di kedalaman tetap aman-aman saja. Menaikkan PPN atau PBB saat kebocoran masih besar, masih menganga adalah prioritas yang keliru. Yang rugi siapa? Ya rakyat biasa seperti kita-kita semua. Ini sudah saatnya menyelam ke dasar. Nah, di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos, mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain, itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktek seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya. Lubang sebenarnya itu ada di sana, bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita-kita semua. Apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang masuk akal.
Pertama, permudah yang patuh, persulit yang nakal. Bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib. Yang kedua, maksimalkan kerjasama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Yang ketiga, perbaiki sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif. Dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik. Ketika yang patuh terlindungi dan yang nakal ditertibkan, maka kita bisa mengatakan bahwa pajak kita berkeadilan. Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Perancis, sudah lama dipenggal kepalanya. Dan salah satu penyebab Louis XVI dipenggal karena kelakuan Menteri Keuangan dia. Menteri Keuangan Louis XVI itu namanya Etienne Silhouette. Ini Menteri Keuangan yang ditugaskan oleh Louis untuk pajaki rakyat karena Prancis bangkrut, membiayai kehidupan mewah. Istana, termasuk ratunya Antoinette, membiayai perang dengan Inggris, bangkrut Prancis pada waktu itu. Lalu datang inisiatif dari Menteri Keuangan yang namanya Etienne Silhouette. Dia bondar-mandir sampai ke desa-desa. Begitu dia lihat ada sandal yang agak baru, dia pajakin. Pajak sandal jepit yang masih baru. Dia lihat pintu gereja yang masih mengkilap, pajak pintu gereja. Dipajakin semua. Dia lihat ada pengantin yang kawin pakai musik. Pengantinnya dipajakin karena tahu akan dapat hadiah, musiknya dipajakin, royalti. Itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Louis yang namanya Etienne Silhouette. Saking keselnya rakyat Prancis, saking keselnya wartawan Prancis terhadap kelakuan Etienne Silhouette, setiap kali diberitakan wajahnya si Etienne Silhouette itu dibikin hitam putih aja. Dari situ istilah Silhouette dimulai karena kebencian, dan kebencian itu akhirnya berakhir di 1789 di alun-alun kota Paris. Itu pemenggalan Louis XVI. Di dalam konsep yang saya terangkan tadi, apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia, di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini, tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program Keluarga Harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah.
mereka yang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosa, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekarang dibangun akses-akses kesehatan, puskesmas, BKKBN, posyandu. Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Oh, video yang ini. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Melalui zakat, ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Mekkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak semuanya kena, mau kaya mau miskin gak pandang bulu, sikat. Kedua, hukumnya para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak ada sebagian ulama yang menghukumnya haram, sebagaimana hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut itu haram. Dan terakhir, pendistribusiannya, zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin, duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, tiap hari makin kacau aja logika dan nurani manusia-manusia ini. Save dan sebarkan agar orang-orang lebih paham. Barakallahu fikum. Momen yang sangat cukup jarang terjadi terekam kamera dan kini viral di media sosial. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati, yang dikenal sebagai sosok tegas, cerdas, dan selalu siap dengan data, mendadak tampak tak berkutik dan memilih bungkam dan terdiam, saat dikunci oleh sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Peristiwa menegangkan ini terjadi di Balai Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP UI, Depok, pada Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Usai memberikan kuliah umum di hadapan ratusan sivitas akademika, Sri Mulyani yang hendak meninggalkan lokasi langsung digeruduk oleh sekelompok mahasiswa yang telah menantinya. Mereka tidak meminta foto, melainkan menuntut jawaban atas polemik pajak yang meresahkan. Dalam video yang beredar luas, terlihat Sri Mulyani dikelilingi oleh pengawal dan panitia. Namun, seorang mahasiswa dengan berani maju dan mencecarnya dengan pertanyaan yang sangat personal dan emosional, mewakili kegelisahan jutaan rakyat Indonesia. Mahasiswa tersebut dengan lantang menyuarakan titipan dari keluarganya di rumah. Kalimatnya menusuk, karena membawa nama orang tua yang selama ini taat membayar pajak. Tolong dijawab, kami cuma 3 pertanyaan Bu. Dititipi orang tua kami, keluarga kami, ayah ibu kami yang dipajaki negara, ungkap mahasiswa tersebut dengan suara yang bergetar namun tegas. Seketika, senyum ramah yang sebelumnya menghiasi wajah Sri Mulyani saat sesi kuliah umum tampak memudar. Ia terlihat terdiam, mendengarkan tuntutan mahasiswa tersebut tanpa memberikan sepatah kata pun jawaban. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan, sementara para pengawal berusaha keras membuka jalan untuknya. Momen bungkamnya sang Menteri Keuangan inilah yang menjadi sorotan utama. Di saat seorang mahasiswa membawa suara hati para pembayar pajak, orang tua mereka, Sri Mulyani justru memilih diam 1000 bahasa. Sikap ini memicu reaksi keras dari warganet yang menonton video tersebut. Banyak yang memuji keberanian mahasiswa UI tersebut karena dianggap berhasil menyuarakan apa yang tidak bisa disampaikan rakyat biasa. Ini baru mahasiswa, bukan cuma bertanya, tapi membawa amanah orang tuanya, tulis seorang netizen di kolom komentar. Menteri sekelas Sri Mulyani sampai kehabisan kata-kata, berarti pertanyaannya sangat menusuk, timpal yang lain. Hingga video berakhir, Sri Mulyani terus berjalan menembus kerumunan tanpa menjawab satu pun dari 3 pertanyaan yang dijanjikan mahasiswa. Insiden di Kampus Kuning ini menjadi bukti nyata bahwa kegelisahan publik terkait transparansi dan kebijakan pajak telah mencapai titik di mana generasi muda merasa perlu untuk turun tangan dan menagih jawaban langsung dari pucuk pimpinan keuangan negara.